memang dalam berdakwah ini harus semangat terus dalam segala aspek, tidak mengenal kondisi dan situasi. Dengan demikian insya Allah sesuai dengan firman Allah, inja'alina lanahdiyannahum subulana. Kalau kamu bersungguh-sungguh untuk kami, kata Allah, maka kami akan membuka pintu kesuksesan untuk kamu. Jadi kalau kita melihat orang-orang sukses itu tidak bisa langsung. Dalam sejarah kita lihat, baik sejarah yang berlangsung saat ini, ya, di dunia entertainment atau di dunia bisnis atau di dunia dakwah Allah, semuanya memang perlu perjuangan. Ya. Sebatas mana kesemangatan kita, juang keras kita untuk bisa meraih sebuah angan-angan yang ditargetkan, maka dari situlah Allah akan membantu kita, asalkan kita mulai melangkahnya, tujuannya karena Allah, akan mendapatkan titik terang satu kesuksesan kebahagiaan. Para sahabat demikian juga, mereka bersatu padu untuk bisa membantu Rasulullah dalam bidang dakwah, karena kesuksesan bendera la ilaha illallah yang membawa kekuasaan Rasulullah SAW itu tidak lepas daripada sepak terjang para sahabat juga yang ada di sekitarnya, baik mereka yang ikut serta membantu dakwah Rasulullah di bidang ekonomi, ada di bidang ilmu, ada di bidang sosial, sesuai dengan profesinya masing-masing. Dari situlah Allah unggulkan mereka satu persatu menjadi satu untuk membuka kesuksesan dakwahnya Nabi Muhammad SAW dan betul-betul terrealisasikan. Rasulullah bisa sukses, dakwahnya masuk dan diterima oleh masyarakat seantero dunia, ya, sealam semesta. Alhamdulillah. Bahkan bukan hanya dari kalangan manusia, bahkan dari kalangan jin sekalipun. Nah, ini bisa kita copy paste dalam hidup kita. Memang pada dasarnya mencontoh Rasulullah dalam segala aspek. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah sudah memberikan gambaran untuk kita pelajari bahwasanya contoh yang terbaik, ya, yang paling tepat untuk diikuti, untuk dipelajari dan untuk diaplikasikan dalam hidup kita adalah mengambil contoh daripada kehidupan Nabi Muhammad, ya, mengambil contoh daripada sepak terjangnya Rasulullah. Mulai diambil contoh dari perekonomiannya Rasulullah, bagaimana strategi dakwahnya Rasulullah SAW, bagaimana strategi perekonomiannya Rasulullah SAW yang boleh dikategorikan dari nol. Rasulullah SAW berbisnis itu mulai dari usia 12 tahun. Udah berbisnis mulai dari usia 12 tahun, ikut dengan pamannya Abu Talib, berjualan bahkan sampai ke negeri Syam, ya, ekspor impor, tidak mudah, ya. Jadi tidak bisnis epet-epet, tapi bisnis yang betul-betul besar. Belum lagi di saat di dalam negerinya sendiri di kota Mekah, Rasulullah sudah membiasakan diri untuk berjualan, ya, dari usia 12 tahun sampai berlanjut ke usia 25 tahun, diajak kerjasama oleh Khadijah Al-Kubra, ya, Sayyidatuna Khadijah.
yang pada saat itu masih belum mendapatkan gelar Al-Kubra, masih statusnya sebagai single parent, janda, punya anak dua dari dua suami, punya suami dua. Kemudian karena Khadijah ini mempunyai basic saudagar yang ulung, basic pedagang yang profesional, tidak dihiraukan, tidak dilakukan lagi di negeri Madinah Al-Munawwarah, di negeri Mekah Al-Mukarramah, tentang bisnisnya Sayyidatuna Khadijah setelah menikah dengan istri yang kedua, yang dengan suami yang kedua, menjadi lebih terbuka, lebih peka lagi. Dan di usia Rasulullah 25 tahun itu, pada masa itu masa jayanya Rasulullah juga, viral, ya, terkenal ke berbagai pelosok daerah. Kalau Rasulullah SAW ini, Muhammad ini dijuluki Al-Amin, orang yang terpercaya, ya, orang yang terpercaya. Sampai mereka orang kafir Quraisy itu juga percaya dengan Nabi, dengan Muhammad, jangan dengan Muhammad, ya, karena amanahnya, karena kejujurannya, ya, dan kecerdasannya. Itulah antara yang menjadi sifat Nabi Muhammad SAW. Sampai pada akhirnya diundang untuk bertemu dengan Khadijah dan diajak kerjasama. Jadi Rasulullah bukan bekerja di sini, jangan sampai salah paham. Rasulullah bekerja dengan Khadijah, tapi diajak kerjasama, menjadi partner. Ya, karena mempunyai keahlian. Pada saat itu memang Khadijah sedang memerlukan pendamping yang profesional, ya, pendamping yang jujur, ya, yang amanah, begitu. Jadi pas terdengar ada nama Muhammad yang terkenal kejujurannya, langsung direkrut sama Khadijah untuk dijadikan partner, membawa barang dagangannya ke luar negeri untuk ekspor impor, dibawa dari kota Mekah barang-barangnya ke negeri Syam, kemudian diambil dari negeri Syam untuk dijual di Mekah, ya. Dan negeri Syam pada saat itu menjadi negeri adidaya. Kalau bahasa sekarangnya sudah Eropanya zaman dulu, ya. Semuanya pembisnis besar itu larinya ke sana, ke negeri Syam, ya, pembisnis besar, ya, dan di kota Mekah ini yang paling besar adalah Khadijah, paling besar, asetnya paling banyak. 3/4 kota Mekah itu punya Khadijah Al-Kubra, luar biasa, ya. Kerja sama dengan Rasulullah, buat MOU, bikin kontrak, jadi, ya, luar biasa aja. Rasulullah SAW berbisnis, artinya sinilah yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Asyara rizq fit tijarah, 9/10, ya, rezeki atau perekonomian itu bisa didapatkan dari perniagaan, ya, dari berdagang. Makanya berdagang ini luar biasa, bisa berikan keuntungan, ya, asalkan mau sungguh-sungguh, semangat, ya, dengan prinsip-prinsip tertentu yang sudah dijalankan oleh Rasulullah SAW. Insya Allah membawa keberkahan, karena memang rezeki yang Allah berikan untuk bisa menghidupi kita yang berkah, yang nyaman, ya, itu didapatkan dalam tijarah, dalam berbisnis, dalam berjualan, ya. Makanya para sahabat pun mereka banyak berkecimpung dalam berjualan, ya. Seperti Sayyidina Utsman itu kan kekayaannya sampai sekarang. Sayyidina Utsman bin Affan itu kayaknya sampai sekarang. Di masa beliau jadi khalifah itu membangun infrastruktur kota Madinah, ya. Kemudian membantu para sahabat dan membantu masyarakat yang
Sayyidina Utsman, karena beliau ini pedagang ulu, ya, luar biasa. Sayyidina Abu Bakar juga pebisnis pedagang di masa masih bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak kurang daripada 8 toko beliau. Ya, Sayyidina Abu Bakar. Ya. Kemudian Abdurrahman bin Auf juga pembisnis besar. Abdurrahman bin Auf, ya, pembisnis sukses, sampai-sampai Abdurrahman bin Auf ketika hijrah dari kota Mekah ke Madinah, itu yang dicari pasar sama Abdurrahman bin Auf. Ya, tidak membawa hartanya yang ada di Mekah. Ya, ditinggalkan semuanya, tangan kosong. Sampai ke Madinah mau disumbang sama orang Madinah, kaum Ansor. Kata beliau, saya tidak mau disumbang kalian, saya cuma pengen tahu di mana di sini pasar. Kita sudah tahu, ya, urat-uratnya, kita tahu pasar, tahu harus jualan apa, harus bereaksi apa di dalam pasar itu. Ya. Dalam waktu sekejap jadi pembisnis dulu. Tapi mereka semuanya setelah berbisnis dan hasil dalam bisnisnya dan usahanya memang untuk Allah dan Rasulnya. Nah, ketika permasalahannya diniatkan untuk Allah dan Rasulnya, apakah akan menjadi miskin? Ya, tidak demikian, justru akan bertambah terus. Ya. Jadi kita berbisnis untuk Allah dan Rasulnya, itu akan bertambah terus. Ya, sekarang niatnya tadi untuk Allah dan Rasulnya. Makanya mereka, para sahabat itu jangan dikira orang-orang miskin semuanya, tidak. Ya, mereka itu orang-orang yang kompeten, orang-orang yang profesional dalam segala aspek. Mau diajak dakwah oke, ibadahnya oke, bisnisnya juga oke. Itulah melambangkan orang muslim, harus serba bisa, fleksibel. Kita diajak bisnis oke, ya, diajak dakwah oke, mau diajak apa juga harus bisa. Nah, seperti itu. Ya, saya bukan sombong ya, ya, untuk menyatakan diri saya, memang saya bisa berbisnis, ya, bisnis Irfan. Ya, saya mulai buka properti di 10 tahun yang lalu. Saya punya perumahan di sini, sebelakang sini ada. Ya, perumahan Darussofa Lestari. Ya, ada sekitar 104 unit. Udah jadi sudah. Kemudian ada buka stand kaplingan. Ya, ada dua lahan. Ya, di daerah apa itu dalam kota itu, mau ke Tenggarong itu apa namanya, kampung apa itu? Pinang, Bukit Pinang, ya, Bukit Pinang, sekitar startup Pinang. Ya, kemudian saya beli rumah, kadang saya jual, renovasi, kemudian saya jual, atau beli tanah 1 kapli, saya jual. Ya, saya harus mencerminkan pendai itu begitu, ya, serba bisa. Jadi kita jangan dakwah itu mengandalkan, ya, untuk menghidupi keluarga itu dan dakwah. Ya, tapi memang kita punya usaha, ya, jual beli rumah. Saya sekarang distributor minyak harum, ya, untuk wilayah kota Samarinda. Distributor juga untuk baju yang saya pakai, ya, Elfaza. Itu saya jadi distributor di kota Samarinda. Saya menyuplai pesantren-pesantren. Ya, jadi harus berbisnis. Pemikiran kita pemikiran bisnis. Zaman sekarang ini, ya, mereka itu juga bisnis kita bukan berarti menjelekkan mereka. Justru prinsipnya Rasulullah itu dipakai sama mereka. Prinsipnya Rasulullah itu dipakai sama mereka. Banyak yang seharusnya kita orang muslim memakainya, akan tetapi malah mereka yang memakainya. Seperti dalam hal kebersihan, dalam hal kerapihan, itu sebenarnya kan Islam. At-tahur syatrul iman. Kebersihan itu separuh daripada iman. Itu dalam konsep Islam. Ya, tapi ternyata coba pelaksanaannya, realnya, realisasinya yang menggunakan kebersihan, kerapian itu banyak mereka. Banyak mereka, baik secara umum di jalanan, di rumah, ataupun secara personil. Mereka rapi-rapi, bersih-bersih. Padahal kita orang muslim itu yang mempunyai konsep itu. Nah, kemudian yang kedua, ya, masalah tijarah ini. Orang-orang kita itu, maaf ya, kadang kurang greget gitu dalam berjualan. Lebih memilih menjadi, ya, PNS dan lain sebagainya. Maaf, tidak menyalahkan, tidak, ini hanya perbandingan saja. Padahal mereka orang tidak ada berkeinginan untuk itu. Justru mereka itu berdikari dalam berbisnis bagaimana cara bisnis. Karena bisnis itu tahu maling. Dia bisa
tijarah ini, karena mereka tahu konsepnya. Orang bertijarah itu pasti dia akan menghasilkan berkah di situ. Karena 90% didapatkan di dalam tijarah. Rezeki itu, ya rezeki itu, maaf, bersemayamnya rezeki itu, berdiamnya rezeki itu dalam tijarah, kita tidak tahu. Ya, makanya maaf, saya bangga terkadang dengan orang-orang Banjar, masya Allah luar biasa. Mereka tuh memang orang bisnis. Di sini kayak ada Fina Salim, salah satu pengusaha muda sukses di pasar pagi. Ya orangnya kecil biasa, tapi EQ-nya kita kan jangan dilihat orangnya. Ya EQ-nya luar biasa dalam dunia bisnisnya, dia menguasai. Ya bagus seperti itu. Jadi kita punya anak-anak muda itu kayak di Darussofa itu, di Madrid saya kader anak-anak muda itu, ada yang bisnis batu bara, ada yang bisnis baju. Saya hidupkan mereka, saya support mereka, saya ikat dengan organisasi mereka itu. Jangan kalah, kita bersaing, kata kita, mulai dari nol. Kita bersaing dengan mereka, sekalipun tidak bisa maksimal untuk bisa mengalahkan mereka yang sudah hebat-hebat, sudah sukses. Paling tidak kita bisa ada membandingi lagi, ya kan? Ada perlawanan, kan begitu. Jangan kalah, sekalipun sebisa kita. Ya, saya kasih support anak-anak buah saya, jamaah-jamaah saya, kru-kru saya seperti itu. Makanya alhamdulillah kru-kru saya kebanyakan larinya bisnis, karena saya kasih support bisnis dulu. Katanya saya kalau bisa tuh jangan jadi PNS, kalau bisa jadi bisnis juga. Karena bisnis itu memang, ya dari situlah artinya mendapatkan ya keberkahan rezeki, karena kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbisnis. Setiap orang Banjar itu dia tinggal di mana saja dia sukses. Ya, sampai di Tenggarong itu dulu saya tahun 2000 itu ke Tenggarong, karena dulu saya di Kalsel. Ya, masuk ke Tenggarong itu, di Tenggarong itu katanya ada pepohonan Cina Banjar. Dikira emang Cina Banjar itu orang Cina asli, ya, dari Banjar. Taunya orang Banjar memang gigih dalam berjualan seperti orang Cina. Sehingga dijuluki mereka Cina Banjar. Ya, karena sukses, mereka pada sukses, bisa bangun rumah di sini, bisa bangun rumah di kampung halamannya, karena berjualan. Iya, karena berjualan. Maaf kalau kita PNS, ya gaji kita sampai 10 tahun, 20 tahun sudah bisa kelihatan. Ya kan, sekian, mulai 2 juta, 700, mungkin 3 juta. Ya, dan sekian. Kalau sampai punya mobil 10, rumah 5 puting, itu perlu dicurigai. Ya, perlu dicurigai, ada sesuatu. Tapi kalau berbisnis tidak demikian. Memang bisnis itu bisa kayak ombak gitu, bisa ada ombak besar, bisa ombak kecil, bisa dapatnya banyak, bisa dapatnya kecil. Serugi-ruginya dia tidak rugi sebenarnya dalam dunia bisnis seperti itu. Ya, perputarannya masih bisa berjalan. Ya, karena di situ ada keberkahan, sudah pernah dijajaki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus semangat, saya kasih support. Bahkan saya ke depan ini punya cita-cita, nanti saya akan bantu orang yang tidak mampu itu dibikinkan rombong untuk mereka bisa jualan sesuai dengan profesi masing-masing. Ya, dengan profesinya masing-masing. Mudah-mudahan bisnis saya ini sekarang lagi mengambil batu bara biar cair, nanti bisa menghidupi, artinya membantu orang-orang yang kurang mampu, ingin saya jualan pentol supaya Habib, ya. Bagaimana cara kita buatkan rombong? Kita bantu, tapi ingat, dibantu bukan dikasih. Ya, jadi dibantu mereka biar berusaha, kemudian hasilnya kita putar lagi presentasinya untuk supaya bisa membantu yang lain lagi. Ya, seperti itu. Ya, pemikiran saya ke depan. Karena insya Allah kalau dia berhasil, ini yang memegang CSR-nya saya. Ya, ini untuk membiayai orang-orang yang ingin berjualan, ingin menuangkan profesinya, tapi terbentur dengan modal dan tempat mungkin kita bisa bantu nanti ke depannya. Ya, karena memang kita harus mengcopy paste kehidupan Rasulullah, saling membantu. Ada kaum Ansor, ada kaum Muhajirin, ya, dijadikan saudara oleh Rasulullah SAW. Yang datang Muhajirin dari Mekah ke Madinah, itu mereka yang tinggal di Madinah disebut dengan kaum Ansor itu, mereka saling membantu. Ayo di sana. Ya, kalau hendak berjualan, kami punya stand. Ini tinggal stand saya di sini. Tidak punya modal, ini saya kasih modal. Ya, ini tidak punya bilik, ini saya punya di sana. Jadi akhirnya sukses semuanya.
Nah, seharusnya orang muslim itu begitu, anak muda itu semangat. Jangan kita punya mental itu kayak down gitu. Ya, dengan kondisi seperti ini ya, di musim pandemi, wah saya mau buka jualan peci saya supan, mau buka jualan minyak harum saya supan, malu, dia nggak punya mental begitu. Justru kalau saya support mereka. Kata saya di Madis itu yang kayak di Madis Burudin, di Madis Pur Ahmad Zaini, di Madis saya support mereka, buka stand di situ biar rame sekalian di situ, jadi pasar muslim. Jadi pasar muslim. Jadi orang-orang yang datang semangat juga, hendak nukar pentol ada, hendak nukar baju ada, hendak nukar rupiah ada. Iya, sekalian mereka dapat ilmu, dan sekalian mereka yang hadir dapat rezeki, dan sekalian mereka juga bisa membantu saudara-saudaranya orang muslim. Ini saya bawa di dalam dunia perkuliahan saya. Bahkan sampai nanti saya ketika nanti buat tesis, saya S2 lagi menyusun tesis, itu saya akan bikin judulnya itu berkaitan dengan majlis taklim yang bisa menghidupi masyarakat. Jadi majlis taklim yang kesannya terkadang dipandang sebelah mata, yang kesannya hanya orang-orang nggak punya datang ke situ, ternyata justru bisa membangkitkan perekonomian masyarakat. Dan itu terbukti, dan saya sudah observasi, sudah meneliti ke berbagai majelis, ternyata memang luar biasa Bang Irfan. Majelis itu jangan dianggap remeh. Mereka dapat pahala di situ. Mereka dapat ilmu di situ. Mereka juga yang jualan pentol, saya tanya sini, kamu dapat jualan pentol untuk apa tidak? Tidak. Alhamdulillah dibayar. Dapat 200, bayar 200. Iya, satu malam cuma duduk doang dapat 200. Itu baru dari satu item pentol saja. Belum, kadang pentol ada kawalnya. Apa kawalnya? Es. Ada es jus, ada jus sirsa. Wah, senang akhirnya. Pedas pentolnya, sengaja diolahnya pedas supaya minum kan. Supaya minum. Ini memang strategi harus ada juga di situ. Iya, strategi kayak tukang bakso itu kan ada dia minum teh esnya. Kenapa? Habis makan bakso, pedas. Mas, teh es mas. Iya kan? Nah dari situ dia dapat untung mas. Iya kan, luar biasa. Ada jualan pentol, ada jualan esnya. Ada jualan minyak harum, ada jualan bajunya. Ya, sampai kitab-kitab di situ terjual kadang masya Allah habis. Kan luar biasa. Jadi membantu perekonomian masyarakat menengah ke bawah. Menengah ke ini yang perlu kita perhatikan. Makanya saya suka di majelis saya itu, ayo jualan serame-ramenya. Terkadang yang hadir ini melihat banyak jualannya, yang kadang mau hadir jadi hadir sekali hendak datang lagi. Kenapa? Rame di sana banyak jualannya. Nah, terbantu. Nah, hendak nukar sarung, ada jualan sarung di situ. Tasbih ada di situ. Kan luar biasa. Jadi memang tidak semuanya majelis itu bisa dipandang sebelah mata. Tidak boleh. Ternyata di situ bisa menghidupi perekonomian masyarakat. Kan luar biasa. Nah, ini semuanya kita mengambil daripada sepak terjangnya Rasulullah yang membangkitkan perekonomian masyarakat, mulai daripada masyarakat menengah ke bawah sampai masyarakat menengah ke atas. Dengan saling membantu sesama kita. Jadi ada giroh, ada kecemburuan, ada fanatisme tertanam dalam diri kita. Kita akhirnya hendak membantu satu sama lainnya. Nukar ini di sini aja lah, di sini aja lah. Akhirnya terbantu ekonomi saudara-saudara kita. Dan demikian juga yang menukarnya bisa juga dia dibuka rezekinya oleh Allah dari keran yang lain, sehingga dia terbiasa seperti itu. Asalkan mereka yang sukses, baik bermula daripada Rasulullah SAW ataupun para sahabat yang sukses-sukses, seperti Utsman bin Affan, Abu Bakar Siddiq, Abdurrahman bin Auf, Anas bin Malik, ini Khadijah Al-Kubra, ini saudagar-saudagar yang memang sukses, pernah merajai dunia dalam dunia perbisnisan. Dunia, mulai dari dunia perbisnisan, dunia persilatan, dunia perkuntawan, mereka itu semuanya serba bisa, fleksibel gitu. Kan luar biasa. Memang kita umat Islam harus begitu. Serba bisa. Akan tetapi memang ada
syarat-syarat tertentu, ada prinsip yang memang harus kita mengacu kepada prinsipnya Nabi Muhammad. Kalau memang mau sukses. Nah, ini tadi saya baca kitab kitab Al-Buyu, masalah bisnis ya, dunia bisnis Islam. Ya, masalah buyu. Ya, di situ dapat saya beberapa poin ya. Bisnis ala Rasulullah SAW. Ya, bisnis ala Rasulullah. Bisnis ya mengikuti prinsipnya Rasulullah. Ada 10 poin di sini. Ya, perlu dicatat. Insya Allah kalaunya ini diaplikasikan oleh kita semuanya, insya Allah sukses. Ya, jadi jangan berkecil hati, harus besar hati kita, harus optimis, jangan pesimis. Terkadang sifat optimis itu menjadi sugesti. Wah, nggak sukses, wah, nggak berhasil nih. Ini udah pesimis, belum terjun udah pesimis. Akhirnya emang nggak berhasil sama sekali. Tapi kalau kita optimis, ya, insya Allah berhasil. Coba lihat dunia entertainment kayak Mas Sule, siapa itu, ya, si Edi Canggur, siapa itu kan bukan orang-orang kaya sebelum, bukan dari keturunan orang kaya. Itu orang miskin semuanya. Kok bisa jadi seperti itu? Karena mereka optimis terus, gitu. Ya, optimis. Ya, dalam dunia bisnis juga banyak yang seperti itu. Ya, seperti kita ambil contoh ya, bapak gubernur kita ini kan dari Sangkulirang, artinya dari kampung sana. Ya, Bapak Haji Rusli, ya, Bapak Haji Rusli itu dari Sangkulirang, yang punya hotel Hotel Mesra. Ya, terus Bapak Bang Yustomo itu dari Kampung Banar. Saya kemarin dakwah ke kampungnya beliau. Kampung Banar itu sekarang mungkin sudah ada batu bara. Dulu zamannya beliau, coba bayangkan. Ya, daerah ini Senyur. Saya kesana sampai dakwah saya. Udah kayak off-road saya itu ke sana itu. Lewat terjang perbukitan, kemudian apalagi melewati kebun sawit sampai mobil saya muter-muter, tapi asik gitu. Asik, terkesan betul. Ya, Masya Allah. Dari daratan sudah jauh, nyebrang lagi ke sungai, naik daratan lagi. Ya, pas hujan-hujanan lagi. Bayangkan, kok bisa sukses? Ya, bisa sukses mereka. Dari kampung-kampung itu kok bisa sukses? Karena mereka apa? Optimis. Datang ke kota, saya harus sukses. Begitu. Harus jadi, harus bisa. Nah, ternyata ya, jiwa optimismenya itulah yang direspon oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga memang Allah buka untuk mereka itu menjadi orang sukses. Tidak menutup kemungkinan sekarang bagian mereka, giliran mereka yang sukses, nanti muncul Bang Irfan sukses. Pengusaha setengah tua. Bukan pengusaha muda lagi, setengah tua. Ya. Wah, sukses Bang Irfan nanti di kota Samarinda. Ya. Nah ini ya, walaupun ini dekat dengan gubernur. Orangnya begini, tapi dekat dengan gubernur. Pemikirannya udah pemikiran waduh, luar biasa ini. Ya, dalam segala hal udah bisa di dalam pemikirannya. Ya, antum itu bisa menjadi nanti. Ya, bisa sukses, Anda yakin ke depannya, asalkan gigih, semangat, optimis. Di situ Allah akan buka pintu keberhasilan untuk antum. Jadi tadi itu jangan pesimis, belum apa-apa. Waduh, kira-kira dapat duit atau enggak? Kira-kira ada untung apa tidak? Belum terjun sudah membahas masalah untung. Ya, terjun dulu. Untung rugi dalam dunia bisnis itu biasa. Yang penting jangan pesimis, tetap semangat. Mungkin sekarang rugi, prinsipnya besok saya harus untung. Begitu. Ya, makanya di sini ada 10 trik menuju kepada kesuksesan. Andai 10 trik ini dijalankan, insya Allah sukses. Karena ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, yang pertama, memahami hukum dan ilmu bisnis. Ya, memahami hukum. Hukumnya apa nih yang kita geluti ini? Jangan sampai ini kita bisnis salah bisnisnya. Bisnis apa? Bisnis sabu-sabu. Karena nggak tahu hukumnya. Ya, bisnis sabu-sabu. Ya, bisnis judi. Nah, ini lain. Harus tahu hukumnya. Hukumnya halal apa tidak? Nah, ini itu dulu. Ya, karena ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Dalam surah Baqarah, Allah telah menghalalkan baik jual beli dan telah mengharamkan riba. Jadi harus
yang bernuansakan riba, ya nggak berkah sekalipun kita dapat. Ya, ini halalan thayyibah, ini yang harus kita geluti, ini harus kita jalankan, bisnis yang halal thayyib. Jadi lihat dulu bentuk bisnisnya apa ini. Kalau ada orang yang ngajak bisnis dengan kita, bisnis apa dulu? Jangan ya kerjasama, ya kasih duit, kasih modal. Oh, taunya bisnisnya apa? Bisnis ekstasi. Nah, repot. Harus tahu dulu bisnisnya apa ini. Bisnis rumah kah? Bisnis mobil kah? Bisnis sapidah mutur kah? Atau bisnis sapidah kah? Nah, ya kan? Bisnis baju. Kita bisnis baju aja dah. Ngambil dengan Habib Muhammad. Nggak apa-apa itu, bagus itu. Ya kan? Bisnis kelas awalnya. Ya, dan harus mempunyai ilmu bisnis. Ya, dipelajari dulu ilmunya. Kata Imam Syafi'i, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin sukses di dunia, mendapatkan dunia seisinya, ya kita harus tahu ilmunya. Ya, tidak mungkin kita nggak tahu ilmunya bisa sukses, harus tahu ilmunya. Ya, strateginya harus tahu. Ya, dengan mengetahui ilmunya, ilmu bisnis, ilmu bisnis, pelajari. Oh ya, ada apa namanya, mungkin kita bisa panggil sahabat-sahabat kita yang sudah memang ada di dunia bisnis yang menguasai, ya kita belajar dengan dia, atau mungkin ikut seminar, kan ada ikut seminar bisnis ini gitu kan, ada. Ya, jadi ada orang-orang belajar dulu ilmu bisnis. Ya, gimana kalau jualan baju? Ya kita telusuri dulu nih, ini modalnya berapa, kemudian untungnya ngambil berapa, di pasaran ini berapa, kemudian strategi ini ya kemana aja nih, sistem jualannya gimana, ini kita harus pelajari. Nah, jadi ilmunya dulu, makanya ilmunya yang mahal, ilmunya yang mahal. Ya, makanya kadang kalau dalam dunia kuliner, orang kalau sudah terkenal, diminati orang, barunya sudah terkenal kayak Haji Jaid, itu ilmunya mahal. Sebenarnya bukan makan. Kalau makan mungkin berapa? Ilmunya. Kalau kita ingin buka seperti beliau, rasanya sama dan sebagainya, nah ilmunya ngambil dari beliau itu kan mahal. Nah, ya, mahal itu bisa ratusan juta. Ya. Nah, tapi kan menghasilkan. Ya kayak pandut gitu. Nah, itu dijual ilmunya. Kalau kita pengen buka, bisa kerjasama. Wong Solo bisa. Itu tapi memang harus mengeluarkan uang banyak. Tapi kita bisa menghasilkan. Karena ilmunya di situ yang mahal. Gitu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, bersikap jujur. Harus jujur. Ya, Beb, kalau jujur nanti nggak untung banyak, Beb. Kata siapa? Ya, memang mau untung banyak tapi nggak jujur. Nggak berkah, itu yang terkadang pailit disebabkan itu. Ini berapa ini? Ini ding sanakai 30.000. Sekarangnya nih aja 20.000 aja lah. 20.000 belum dapat lagi. Jujur aja lah, jujur aja. Nah, kisahnya jujur aja lah, jujur aja. Ini modalnya aja ding sanakai 25.000. Ya, 25. Aku ngambil sedikit aja, padahal modalnya 15.000. Nah, ini sudah ditilap sama dia 10.000 tuh. Modalnya saja di sana. Lah, ini 25.000 belum dapat lagi. Kopian nawar 20.000 tuh. Bukannya untung berarti tuh. Ini aja lah. Ini kita berdingsanakan aja. Ya, berapa lah? 22 aja 22 lah. 27 aja 27. Udah Bapak untung 2.000 kada apa aja. Untung 2.000 sagan ini aja satu batang rokok lah, ada Bapak. Orang tuh akhirnya kada purun. Ya kah ya Allah. Ya sudahlah, kada dapat 30.000 lah. Ataupun aku tukari aja. Masya Allah, untungnya berapa itu? 15.000 padahal. Bekesah cuma 2.000 aja ya. Nah, dipadahkan 25.000 modalnya saja. Dijual 30.000, aku ngambil 5.000 aja. Ditawar sama orang 20.000 belum dapat lagi aja. Amun 27 kada Bapak ngambil 2.000 aja. Ini dusta yang begini. Untungnya ganal, tapi meskipun ganal untungnya nggak barokah karena ada unsur gish, nipu di situ. Kalau jualan Rasulullah jujur. Ujar Rasulullah, ini aku jual ini. Nah, modalnya sekian. Ini modalnya 20.000 seumpama. Ini terserah bubuan pian aja. Mau memberi berapa untungnya buat saya. Nah begitu. Terkadang nih kalau begitu bisa lebih banyak untungnya. Mau berapa saja ini untungnya nih, memberi lebihnya buat saya. Ini modalnya 20.000.
kasihnya 50.000. Ya, kembaliin kan? Nggak usah. Untungnya udah berapa itu? Udah banyak gitu. Ya, udah banyak untungnya. Ini modalnya kejujuran, bisa melebihi yang lain. Makanya ketika Rasulullah pulang dari negeri Syam, karena jujurnya Rasulullah, itu banyak sekali untungnya itu. Sampai Sayyidatuna Khadijah itu bingung, wih, untungnya ini melebihi gitu. Ini standarnya sekian kok lebih daripada sekian lagi. Makanya ketika disuruh kepada Sayyidatuna Khadijah, semuanya sekalipun ujar orang tadi itu lebihnya buat pian wahai Muhammad, lebihnya buat pian wahai Muhammad. Iya, lebihnya buat Rasul. Sama Rasulullah dituangkan semuanya untuk Sayyidatuna Khadijah. Nah, ini hasilnya sekian yang dapat dari negeri Syam. Bingung Sayyidatuna Khadijah. Orang bujur-bujur ini. Wah, Masya Allah, ya, jujur, untungnya berlipat-lipat. Nah, itu. Jadi modal daripada kejujuran bukan berarti dari dapat kerugian, tidak, justru malah akan menjadi barokah dan menjadi untung, bukan buntung. Padahal kalau memang Anda memadahkan modalnya, nggak apa-apa sekian. Ini pasarannya dijual sekian, ulun dapatnya sekian. Pian hendak memberi berapa dengan ulun ini? Nah, itu. Disesuaikan dengan standarnya lah. Yang lain jual sekian, ya sekian juga. Kalau kada diandak diberitahu modalnya, ya jangan dipadahkan. Ini modalnya sekian, padahal jauh lebih turun daripada itu, jangan. Kalau belum dapat. Iya, kami jualnya standarnya sekian, belum dapat ini, jujur. Iya, belum dapat. Artinya belum dapat untung banyak ini, baru untung separuh. Belum, kesannya belum dapat untung banyak. Ya, tidak apa-apa. Seperti itu. Ya, jadi memang harus jujur. Prinsipnya seperti itu. Ya. Kalau jujur disayangi orang. Kita maaf, apalagi bisnis dengan orang Chinese. Kalau udah jujur dia senang sama kita orang. Tapi kalau sudah mereka disakiti, itu bangga. Kalau sudah didustai sekali aja nggak dikasih lagi kita, nggak dikasih pintu lagi sama mereka. Mereka memang non muslim. Ya. Tapi kalau sudah berbisnis kadang mereka jujur. Kalau udah jujur dengan partnernya, waduh senang mereka. Mereka bisa ngeluarin modal. Wah, begitu. Memang kejujuran tadi itu yang akan membawa keberuntungan, jujur. Kemudian yang ketiga, ya, sopan santun, pandai menghargai dengan pelanggan. Nah, senyum. Maaf ya, saya kadang mengetes ke beberapa toko datang. Itu apalagi pakai baju gamis kayak begini, disangkanya kita mau meminta sumbangan. Disangkanya kita meminta sumbangan, padahal kita mau ngasih rezeki buat dia. Ini kadang suudzon, belum apa-apa udah suudzon. Iya, maaf ya, saya bukan banding-banding ya. Mereka orang non muslim kalau jualan, iya, meskipun yang penjaganya itu orang muslim, yang jadi dikedepankan orang muslim, tapi mereka diarahkan, tolong jemput dia, jangan menunggu bola, jemput bola. Jadi kalau ada orang masuk aja sudah, iya mbak, ada yang perlu dibantu mbak, langsung dibawa. Oh iya saya perlu ini, oh iya mbak, saya dibawa dengan ramah, dengan senyum. Bayangkan seperti itu. Jadi orang itu terkesan masuk ke satu toko itu terkesan. Kenapa? Orangnya baik, orangnya ramah, orangnya murah senyum. Sekali belanja dia telepon dengan acil-acil yang lain, apalagi beginian. Yuk sekali datang lagi dibawa tuh grup majlis taklimnya, grup habsinya dibawa. Woi Cil, ada langganan hanyang Cilai. Di mana? Di situ. Wih, orangnya nyaman Cilai, ramah orangnya, biar dilayani, biar di sana itu. Ini mentang-mentang orang baru datang pakai gamis. Ada baju gambar? Gak ada. Mulutnya udah masam batang. Aduh lah itu remut. Jadi orang akhirnya melihat muka, mimik wajahnya saja akhirnya nggak jadi. Ini kadang mimik wajah ini bisa menjadi penentu. Bisa menjadi memanggil rezeki, mendatangkan rezeki, bisa menolak rezeki. Mimik wajah ini, begitu melihat mukanya begini, nggak jadi orang masuk baik. Serem. Lewat aja. Jadi jangan begitu, disenyumin. Ya, lihat orang baik kopi. Assalamualaikum, insyaallah, apa kabar? Sehat? Ya, sehat. Akhirnya cuma lihat-lihat doang, mari masuk. Ya, sudah masuk. Ya, silakan dicoba-coba, dilihat-lihat, dijapai-japai.
dengan senyumannya, dengan ramahnya, dilayani orang itu. Ini terkesan ya, mau nggak jadi beli, jadi berjadi beli. Subhanallah. Kenapa? Santun. Ya, karena orang yang beli itu bagaikan raja. Jadi kita harus melayani mereka. Ya Pak, duduk Pak, silakan minum dulu Pak. Begitu. Oh ya, minum dulu Pak, duduk santai dulu Pak. Bapak mau model apa, Bapak mau beli apa, ya perlu apa, barang apa, nanti saya akan datangkan barangnya, dilihatkan. Begitu. Jadi dia merasa dilayani, dihormati, ya, senang dia. Bisa balik lagi, dicatat sama dia. Maaf dek, nomor HP adek berapa? Nanti kalau saya nggak kesini bisa nanti disisihkan, ya nanti saya datang tinggal nampil. Jadi langganan. Itu trik seperti itu. Jangan ya memasang muka masam, jangan memasang muka yang membuat orang itu takut. Jangan ya, justru kita membuat orang itu penasaran, senang, ya, semangat datang ke toko kita. Ya, insyaallah. Ya Mbak, mau pentol bakso, untuk apa ini? Ya, jadi dengan senyumannya, akhirnya orang terkesan. Cuma lihat-lihat begini aja, jadi coba ini berapa ini? Mulai nawar, mulai merespon ini. Ya, jadi memang harus begitu, harus santun, menghargai pelanggan, ya, supaya pelanggan tidak buka, tidak kabur. Ya. Kemudian yang ke-6, ya. Oh ya. Yang keempat, ya. Yang keempat, menempati janji. Ya, menempati janji. Oh nanti besok itu bisa datang lagi ke sini ketemu dengan saya. Oh ya, menempati janji. Ini kalau sudah tidak menempati janji, malas orang datang. Ya, malas orang datang lagi. Saya dijanjiin besok, saya datang, ini kan saya jauh. Mana bapaknya? Bapaknya nggak ada. Datang lagi. Katanya besok Pak. Besok lagi datang, ada bapaknya nggak ada juga. Ujarnya besok lagi. Ntar sok, apa rikam nih? Jadi marah orang. Ya, harus menepati janji. Menepati janji mungkin dalam konteks ya nanti Pak besok ditransfer. Itu harus transfer. Jadi menanamkan modal kepercayaan di situ. Ya, Pak saya ngambil dulu nanti besok ditransfer ya uangnya. Oh siap, transfer. Besok betul ditransfer. Kalaupun memang dia terlambat, ya jujur kembali ke modal yang keberapa tadi? Oh ya, yang kedua tadi jujur. Pak ini saya tidak bisa transfer, ini saya kendalanya begini dalam dunia bisnis. Ya, minta maaf Pak, minta maaf. Ya, oh tidak apa-apa. Ya, selagi tidak ada halangan Pak, ini sesuai dengan janji, ya saya tepati. Ini sekarang saya transfer Pak ya. Atau hari ini saya janjinya untuk mengambil barangnya, diambil barangnya sekarang. Atau hari ini kita ketemuan Pak, ya sesuai dengan janji kemarin Pak, saya akan tepati janji. Ya ketemuan. Begitu. Ya, harus begitu memang. Ya, kalau ingin sukses, karena modal itu semuanya itu trik yang dijalankan oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang keempat, yang kelima. Yang kelima, tidak menjelek-jelekan jualannya orang lain. Itu tidak boleh. Iya, Rasulullah menyampaikan seperti itu. Tidak boleh kamu berjualan dengan menjelek-jelekan jualannya orang lain. Iya. Sini. Tahu nggak tuh yang sebelah saya itu barangnya barang murah, kasar, barang jelek. Kamu itu ya, kalau mau ke tempat saya aja, cara saya itu bagus, saya ini bermutu. Yang sebelah saya itu barang parkiran itu. Dijelekan orang lain itu tidak boleh. Nah, tidak boleh untuk mencari simpatisan orang dengan menjelek-jelekan dagangannya orang, itu tidak boleh. Dalam dunia perbisnisan kita, sesama-sama tukang bisnis harus saling menghormat, sesama tukang gojek harus saling menghormati, sesama supir jangan saling menyalipkan, begitu. Artinya memang harus ikutin peraturan. Jangan kalaunya dari sini saya mau ke sebelah, oh nggak apa-apa, itu di sanak saya. Karena kata Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ini prinsip juga nih, kata Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, alladzi gusimlak wasilun ladaik. Kalau memang itu rezeki kita nggak bakalan kemana-mana,
Iya, aku mau ke sini dulu ya katanya. Kemana? Ke sebelah. Oh silakan bu, silakan mau ke sebelah, silakan. Itu ding sanak saya juga. Dia keliling. Ujung-ujungnya berkulik wadah kita. Kenapa? Ujar Allah, emang rezeki kamu itu. Kalau emang rezeki kita itu banyak terjadi. Saya punya toko di pasar pagi. Ya orang itu keliling. Anu pak capek pak, katanya kalau dapat sudah buka di sini aja. Nah, kembali ke semula. Ya, emang punya kita itu akan kembali ke kita. Tapi kalau bukan punya kita, ya alladzi li ghairik, yang bukan punya kita, ya akan tidak bakalan sampai ke tangan kita. Ya. Kalau bukan punya kita, nggak bakal sampai ke tangan kita. Ya. Nanti sudah dipilih-pilih, udah dilihat-lihat apa semuanya, udah tinggal bayar nih. Anu pak, saya ada perubahan, kayaknya nggak jadi dah. Nggak jadi saya belinya. Karena memang bukan punya kita, bukan rezeki kita, ya harus tawakal di situ. Iya, memang sadar Allah belum memberikan rezeki buat saya. Enggak apa-apa bu, Ya, enggak bisa. Tampar kamu ini. Kamu sudah melepaskan dari atas sana, sudah dipegang. Enggak bisa, harus jadi. Jangan. Kalau memang bukan punya kita, bukan rezeki kita, sekalipun dipaksa-paksa, ujung-ujungnya malah berkelahi. Iya kan? Sudah, tidak apa-apa, bukan rezeki saya. Gitu, bukan rezeki kita. Ya, kalau rezeki kita pasti akan kembali kepada kita. Itu. Jadi jangan menjelek-jelekan dagangannya orang lain, ya, memburuk-burukan tokonya orang lain karena saingan, sama-sama jualan pentol. Itu yang sebelah mbak, itu ada asam-asamnya dikit, itu dia pakai pengawet mbak. Jangan sambelnya itu pak, itu ditambahin ini baju paluhnya sedikit baik. Kacau. Jadi orang kadang pakai ini, pakai upil di situ, nyaman di situ baik. Kurang ajar teman. Ya, akhirnya orang bukaan dari yang sebelah. Setiap dia belanja ke sebelah, mau nengok begini aja matanya ke sebelah. Mbak, di situ pakai tuyul mbak. Kalau mbak nengok sedikit aja ke situ, mbak bakal bisa ke sana mbak. Pakai ini mbak, pakai baju kami. Dijelek-jelekan, nah itu dah boleh begitu. Dalam dunia persilatan bisnis, ya, dah boleh begitu ya. Kemudian, ya, yang ke berapa ini? Yang ke-6. Tidak menjual produk yang buruk. Ya, produk yang buruk dipadahkan ini bagus, dipadahkan bermutu, padahal produknya produk yang buruk, itu nggak boleh dalam bisnis. Ya, kalau buruk ya buruk. Ya, ini tidak berkualitas. Ini saya apkiran orang ini. Jangan yang buruk dipadahkan bagus. Ya, jadi kalau untuk dijual itu seharusnya yang number one, yang bagus, yang berkualitas. Begitu kalau untuk dijual. Jangan produk buruk dijual, jangan. Ya, kalau sudah, apalagi sudah basi, sudah tidak enak dan nggak nyaman, jangan. Iya, nanti kita kadang makan. Ini sayurnya sudah ada asam-asam begitu, bukan sayur asam ya. Kalau sayur asam itu nyaman. Ini asam karena memang udah apa namanya itu, basi gitu kan. Masih dijual juga. Nah itu dah bos. Ini orang hanya sekali itu nukar, berikutnya kadang mau nukar lagi. Kenapa? Barang basi katanya dijual. Nah begitu, kayaknya tidak boleh. Ini konsepnya Rasulullah. Kemudian yang ke-7, tidak menimbun barang. Yang menimbun, ya ini banyak yang begini. Ya, ini mudah-mudahan kita orang Muslim nggak boleh ngikutin yang begitu. Ya, ini yang kelas-kelas atas itu banyak timbun menimbun, karena dia tahu perputaran. Ya, roda ekonomi, roda dunia pembisnisan dia sudah bisa membaca. Ya, ini bakalan apa namanya, mencuat harganya. Ya, sekarang masih murah. Nanti sebulan yang akan datang ini bakalan rame ini. Ya, diperlukan di masyarakat nih. Seumpama ya minyak ini bakalan naik nih. Ini sekarang lagi standar harganya. Ya, 20, nanti akan jadi 40 nih. Separuh harganya timbun dulu. Wah, begitu meledak, dikeluarkan sama dia. Nah, itu tidak boleh. Dalam dunia perbisnisan Islam itu kada boleh. Sekalipun kalau mau nimbun seperti itu boleh, tapi dengan harga yang lama. Begitu, dijual dengan harga yang lama. Harga yang lamanya berapa? 20.000 ya, 20.000 dijual.
Jangan harga lama dia nukarnya 10.000, pasarannya 20.000. Oh iya. Kemudian ditimbun sama dia sampai sebulan 2 bulan, begitu melunjak naik tas 50.000 baru dikeluarkan. Sampai orang wah pada menjerit, masyarakat mana minyak, mana gas, nggak ada gas, padahal ada ditimbun di gudang. Begitu sudah naik orang semuanya berapapun dibayar dikeluarkan. Memang dia cepat sugih, tapi tidak berkah. Sugihnya tidak sekejap hilang, pailit nantinya itu. Oh ya, naudzubillah jangan. Ya. Kemudian yang ke-8, ya, tidak mengganggu ibadah. Nah, ini penting, tidak mengganggu ibadah. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai sibuk karena banyak anak, sibuk karena banyak bini, sibuk karena banyak harta, tidak sembahyang. Kenapa enggak biasa lagi sembahyang ke masjid? Semalam itu pas ulun semangatnya di sini, ya, karena bini saikung aja. Mulai ini 4 bini ini, kada ada waktu lagi untuk sholat ke masjid. Sampai untuk sholat ke masjid kada bisa lagi bibi. Iya, hendak tulak ke masjid ditarik sama nang saikomnya lagi. Hendak tulak lagi ke masjid ditarik lagi sama nang saikomnya lagi. 4 bini bibi. Gaya apa itu? La haula ke masjid saja kada sanggup. Ditarik sama bini nang saikom, tarik sama bini saikom, jangan. Ya, jangan karena alasan ada bini, karena alasan ada anak, karena alasan sibuk berjualan tidak mau beribadah. Ini menandakan ibadahnya tidak berkah, pailit nanti, naudzubillah min dzalik. Ya, ibadah tetap sholat ya sholat dimanapun. Memang seharusnya di sholat, kalau memang sholat itu bisa dilakukan di toko tidak apa-apa. Kalau bisa ke masjid, ya ke masjid lebih bagus lagi berjamaah. Namun yang ada kawat di toko, yang penting sholat jangan ditinggalkan. Jangan sebab Anda berbisnis, Anda punya anak, Anda punya cucu, Anda sibuk beraktivitas, kemudian sembahyang ditinggalkan. Jangan. Ini banyak yang begitu tuh. Ya, pas lagi miskin-miskinnya dekat sama Allah, ya Allah. Masya Allah tuh interaksinya dengan Allah sedikit-sedikit, ya Allah, sedikit-sedikit, ya Allah. Udah begitu kaya, bukan ya Allah lagi, nongkrong terus di diskotik, di kafe. Nggak ada waktunya untuk sholat, untuk ibadah kepada Allah. Ini yang begini yang menjadi istidraj nantinya. Ya. Kemudian yang ke-9, membayar upah tepat waktu. Membayar upah tepat waktu. Kita menjadi bos, ada anak buah kita, itu tepat waktu. Jangan sampai diundur-undur. Ya, jangan. Kesian. Sebelum keringatnya dia kering, maka bayarlah. Artinya jangan ditunda-tunda untuk membayar upah atau gaji anak buah. Kalau ingin berkah, karena doanya mereka mustajab. Bagaimana kalau ditunda-tunda? Ya, anaknya mungkin punya bayi, ya, dia punya bayi, dia punya anak kecil, dia punya biaya sekolahan, biaya pengajian harus dibayar. Ternyata nanti ya, bagian kerja dia terlambat semenit 2 menit dicalenginya. Ya, bagian nerima gaji nanti dulu. Ini yang menyebabkan usahanya bangkrut. Ya, karena dia tidak perhatian dengan anak buahnya. Seharusnya dia punya prinsip, saya bisa seperti ini karena dia. Tanpa dengan mereka, tangan-tangannya mereka, ya, bekerja dengan saya bukan siapa-siapa. Memang saya menggaji dia, tapi kan usaha saya bisa berjalan karena dia, mereka orang. Nah, begitu. Ya, jadi di sini saling memenuhi, saling menutupi. Orang kaya tidak bisa dia dikatakan kaya tidak ada orang miskin. Kalau tidak ada orang miskin, siapa yang mau bekerja? Ayo, orang kaya, sama-sama orang kaya kerja, nggak mau dia. Ya kan? Nah, orang miskin dia bekerja, dari mana dia dapat duit? Ya dari orang kaya. Jadi saling menutupi. Nah, orang kaya pandailah menghormati orang miskin. Orang miskin ya rajinlah bekerja untuk orang kaya. Jadi saling menutupi. Yang kaya dia bisa bertambah hartanya, yang miskin dia merasa tercukupi dan tertutupi kebutuhannya karena mendapatkan gaji dari orang kaya. Jadi harus saling menutupi, saling menghormati begitu. Jangan angkuh, jadi orang jadi bos jangan angkuh. Sedikit-sedikit ikan ini celenginya tampar, pecat dan sebagainya. Kemudian gajinya upahnya ditunda-tunda sampai 2-3 minggu terlambat.
Wah, ini terlalu benar ini. Ya, bisa ketulahan ini bos yang seperti itu. Ya, sama anak buahnya. Perhatikan. Ini gaji sampean ini. Sampean alhamdulillah saya terima kasih. Berkat sampean ya rajin kerja dengan saya, akhirnya saya bisa mendapatkan harta. Dan Anda pun bisa tercukupi. Anda bisa membayar sekolah anak Anda, bisa menukar susu sagan bayi Anda. Ya, kan alhamdulillah. Jadi Anda harus semangat kerjanya, saya pun siap on time memberikan gaji kepada Anda. Nah, gitu. Yang terakhir membayar zakat dan banyak-banyak sedekah. Itu pelincinya. Nih, kalau ingin lancar usahanya, zakatnya dibayar. Setiap tahun ada namanya zakat tijarah, kan begitu. Kalau labanya sudah banyak, labanya banyak, dapat 10 juta, diandak di bank sampai dapat 100 juta dalam satu tahun. Memang belum berzakat. Nanti tahun yang akan datang, jika tidak berubah uangnya tetap 100 juta atau lebih, maka mulai dari situ wajib zakat. Setiap tahun dizakati hartanya. Namanya ada zakat harta. Ada zakat tijarah, zakat jual beli, setiap tahun dihitung semuanya itu berapa. Modal-modalnya ini, barang-barang ini ada berapa, totalnya ada berapa, dikalkulasikan, 2,5-nya dikeluarkan. 2,5-nya dikeluarkan. Kenapa? Zakat itu lughatan an-numu wa tathhir, bisa membersihkan kotoran-kotoran yang nempel di dalam harta kita. Wan numu, kemudian tumbuh dia, artinya akan mengundang yang lain yang menjadi bertambah. Tambah barokah, tambah rezekinya dengan dia selalu mengeluarkan zakat. Kemudian sedekah tidak per tahun. Sedekah kapan saja, mungkin bisa 5.000, 20.000, 10.000. Nah, ini untuk mengiau rezeki dari luar, untuk membuka keran-keran rezeki kita dari Allah Subhanahu wa taala, terbuka tuh kerannya dengan kita sedekah tadi itu. Nah, dengan kita sedekah, mana qasamalun ujar Rasulullah min sedekatin, tidak ada harta itu berkurang dengan sebab sedekah. Falyazdad, mereka akan bertambah ujar Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan 10 trik atau prinsip bisnis ala Rasulullah SAW bisa membantu bisnis kita menjadi bisnis yang profesional, bisnis yang ulung, bisnis yang sukses, bisnis yang berkembang, bisnis yang bisa bermanfaat untuk kita, untuk orang banyak, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kiranya ini dapat saya sampaikan. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.